Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Sri Devi SPD, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri CM Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan NIM 2112510056. Saya akan melaksanakan uji kinerja di UPT SMP Negeri 2 Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan kelas 7 dengan materi peradaban Dinasti Umayyah di Damaskus. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, apa kabarnya hari ini? Masya Allah, semangat sekali ya. Ananda coba cek dulu sebelah kiri samping sama samping kanannya. Apakah ada sampahnya? Cek dulu. Alhamdulillah, kelasnya udah bersih ya. Ananda sudah siap belajar hari ini? Dan sebelum kita mulai belajar sebagai hamba Allah yang baik, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Faris, siapkan Faris. Siap, gerak. Kepada Ibu Guru, hormat, gerak. Tegap, gerak. Berdoa, mulai. Dan Anda semuanya sebagai bangsa Indonesia yang baik, terlebih dahulu sebelum kita belajar, kita mari sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Bunda Lintan. Pada yang lain silakan berdiri semuanya ya. Dari Bandung
dibagi kelompoknya, berbagi kelompok. Nanti setelah kita melakukan asesmen awal, dibagi kelompoknya. Nanti ibu kasih LKPD, lembar kerja studi itu. Nanti ibu kirimkan, nanti ada itu nanti ya kita lanjutnya. Yang pertama itu membaca materi aja secara berkelompok sesuai dengan minat masing-masing. Yang kedua menjawab beberapa pertanyaan terkait materi ajar yang telah disediakan. Jadi setelah dibagi kelompok, diberikan LKPD, saya akan jawab masing-masing kelompok itu berbeda pertanyaannya. Dan yang terakhir itu adalah menganalisis masalah yang relevan terkait dakwah yang dimaksud. Nanti tidak ada memecahkan masalah nanti di akhir ya. Jadi ada 3 kegiatan pelajaran kita hari ini. Yang pertama LKPD, pertama lagi mengerjakan pertanyaan terkait yang pada LKPD, dan terakhir adalah menganalisis masalah. Dan ada yang tahu apa ketiga itu? Apa yang itu ketiga? Profil pelajar Pancasila. Dalam pembicaraan kali ini ada 4. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa mulia. Yang kedua, menarik kritis dan loyo. Dan nanti pada pelajaran kali ini ada 3 asesmen. Yang pertama asesmen awal yang tadi untuk mengukur kemampuan Anda sebelum belajar tentang ulama ini. Pasti Anda dikukur dulu sampai mana pengetahuan tentang ulamanya. Kan belajar lagi nih. Dan nanti yang kedua ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Dan Anda semuanya ada berapa hari ini? Silakan kumpulkan HP-nya. Kita akan melakukan asesmen awal berupa kuisis ya. Ini ya. Siap? Kita mulai ya. Orang. Tolong namanya sesuai nama kita masing-masing ya. Berapa menit? Berapa menit? 5 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ananda, ini adalah asesmen awal kita ya Ananda. Jangan jadikan ini sebagai patokan. Terlihat tadi 60% kan dari semuanya yang betul. Dan jangan jadikan itu sebagai misalnya bersedih hati kalau saya salah, nggak apa-apa ya. Nanti kita lanjut lagi nanti ya. Nanti di akhir kita juga akan melaksanakan asesmen akhir. Dan sekarang Ananda mulai kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Saya akan susun kelompoknya. Kalian kelompoknya. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita sebelumnya, ada baiknya kita explain dulu ya. Explainnya biasanya dulu ya, yang santai aja. Tepuk semangat ya. Oke semuanya, siap?
Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan setelah berakhirnya periode Khulafaur Rasyidin. Ibu kotanya pertama kali berpusat di Damaskus, Suriah. Di bawah kekhalifahan Umayyah, wilayah Islam berkembang pesat, meliputi Spanyol di barat hingga India di timur. Wilayah kekuasaannya mencakup 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Oke, video kedua ya. 5 faktor penyebab runtuhnya dinasti Umayyah. Nomor 3, sama kayak di Wakanda gak sih? Pertama, keruntuhan itu dimulai sejak sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu memutuskan untuk mengangkat anaknya sendiri sebagai khalifah penerus beliau. Kaidah musyawarah yang merupakan kekuatan umat itu dihilangkan dan diganti dengan pewarisan kekuasaan. Yang kedua, lingkaran kekuasaan secara tidak tertulis harus diisi oleh orang-orang Arab. Ketiga, praktek nepotisme. Nah ini nih, penguasa memudahkan familinya untuk bisa mengisi kekuasaan, sementara keluarga yang lain atau bukan keluarga yang menjadi rivalnya dibatasi dan gak dikasih kursi. Keempat, pemimpin yang tidak lagi memikirkan umat. Para pejabat banyak membangun semacam kastil atau istana di luar kota. Beberapa akhirnya memilih untuk menetap di sana dan menjauh dari keramaian masyarakat. Kelima, kezaliman penguasa terhadap rakyatnya. Bani Umayyah sering memilih opsi kekerasan pada rakyatnya yang berbeda pikiran dengannya. Gimana menurut kalian? Komen atau no komen ya? Oke, udah kita tonton ya videonya ya. Baiklah, akan ibu bagikan lagi lembar KKPD-nya. KKPD-nya akan ibu bagikan. Silakan kita secara bersama. Silakan baca dulu materi yang ibu kirim di grup. Itu berupa infografis, video, artikel. Silakan anda baca sesuai dengan anda masing-masing. Yang anda sukanya video, silakan tonton videonya. Suka gambar-gambar, silakan sesuaikan. Isinya sama ya Nanda, bentuknya aja beda, tampilannya aja beda. Silakan. Berapa menit untuk diskusi? 20 menit. Jadi sekarang silakan diskusi ya Nanda. Kerjakan secara bersama-sama. 20 menit ya. Lagi untuk pertanyaannya ya ada 4 poin kan, A, B, C, D. Cukup yang A itu dijawab oleh kelompok 1, dibahas oleh kelompok 1, dipahami oleh kelompok 1 terlebih dahulu. Yang B kelompok 2, C kelompok 3, dan D kelompok 4. Jangan kerja sama ya. Baca materinya dengan seksama. Kalau aku bertanya sama ibu, aku boleh. Yang kita jawab cuma pertanyaan kita masing-masing ya, kalau masing-masing. Pertanyaan A untuk silakan pahami dulu materinya, baca dulu materinya, baru nanti dijawab pertanyaannya. Dibaca dulu materinya ya. A untuk kelompok 1, B kelompok 2, C kelompok 3, dan D kelompok 4. Ini semua ada pada materi yang telah dibagikan di WhatsApp group ya. Oke, bagi teman-teman yang ada ibu yang lebih paham, boleh bantu teman-temannya ya.
Jadi satu kelompok tuh kerjasama semuanya, tahu apa yang dibahas. Nanti setelah ini kita akan presentasi satu kelompok ya. Pahami nanti. Dengan baik, Masya Allah sekali ya. Waktunya kita masuk presentasi. Kelompok pertama yang mau tampil siapa? Kelompok apa nih? Satu. Silakan kalian nomor satu untuk tampil ke depan. Mengingatkan bahwa segala sesuatu bukanlah itu tampak berjalan melawan Anda. Itu justru bisa menjadi kekuatan Anda. Karena pesawat hanya bisa lepas landas karena melawan arah angin, bukan mengikutinya. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Kita lanjutkan. Pepatah ini mengajarkan untuk tidak melihat tantangan sebagai hambatan, tetapi sebagai peluang untuk tumbuh dan mencapai tujuan. Perkenalkan, saya Desya Renata, dan di sebelah kanan saya Fatul Hasanah. Jur. Baiklah, kami akan membahas tentang sejarah berdirinya Daulah Umayyah. Nah, teman-teman tahu nggak sih sejarah berdirinya Daulah Umayyah? Oleh karena itu, kami akan membahas tentang hal itu yang akan disampaikan oleh presentasi. Silakan dilanjutkan oleh Ilpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kami yaitu tentang sejarah singkat berdirinya dinasti Umayyah di Damaskus. Baiklah, kami telah mendapatkan hasil diskusi tentang sejarah singkat berdirinya dinasti Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 661 Masehi. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan yang bertanya kepada kelompok satu. Saya dari kelompok 3 ini menanyakan Saya dari kelompok 3 ini menanyakan dan ini pertanyaan adalah apa penyebab pertikaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Umayyah? Jawabannya adalah yaitu karena Ali bin Abi Thalib tidak menyelesaikan kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Apakah kelompok 3 sudah paham? Mana kelompok 3? Sudah paham? Apakah masih ada yang bertanya? Tidak ada? Setiap langkah yang kita ambil di dunia ini adalah bagian dari perjalanan menuju ridho ilahi seperti firman Allah di dalam Al-Quran. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Semoga ilmu yang telah dibagikan hari ini membawa kebaikan dan keberkahan yang tak dapat terhenti. Terima kasih atas perhatian yang diberi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Umayyah di Damaskus yang akan dibacakan oleh Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Saya akan membacakan hasil presentasi dari kelompok 2 tentang perbedaan pemerintahan Islam pada masa Khalifah Rasyidin dengan masa Daulah Umayyah di Damaskus. Dengan simak ya. Sistem suksesi kepemimpinan di mana Khalifah Rasyidin dipilih berdasarkan musyawarah atau prinsip-prinsip pengganti yang mendapat petunjuk. Sedangkan Daulah Umayyah menetapkan sistem monarki atau turun-temurun yang berorientasi pada keturunan dan kerabat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman kami Alfidi Nagwita. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Kami persilakan. Dari kelompok 4 ingin bertanya. Sekarang diri. Kenapa dinasti Umayyah merubah pemerintahannya menjadi monarki? Baiklah, pertanyaan akan dijawab oleh Cipta Piliana. Terima kasih kepada moderator. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang adalah sistem pemerintahan dinasti Umayyah berubah menjadi monarki karena Muawiyah bin Abu Sufyan mendiri dinasti menginginkan stabilitas dan kontinuitas kekuasaan untuk menghindari perpecahan dengan perang. Ia meniru sistem monarki yang sudah ada di Persia dan Bizantium. Kemudian menetapkan putranya Yazid sebagai pewaris takhta yang kemudian menjadi awal dari sistem monarki herediter turun-temurun di pemerintahan Islam. Kami kembalikan kepada moderator. Apakah kelompok 4 sudah paham? Sudah. Baiklah, itulah hasil presentasi kami dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Anda semua yang tampil, Masya Allah luar biasa sekali Anda. Sebelum kita masuk ke penguatan, kita akan SDQ terlebih dahulu ya. Silakan diri semuanya. Oke, kita akan melakukan SDQ. Silakan tanya dulu ya, kita SDQ. Tepuk pagi 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali ya. Tepuk malam 0 ya. Saya coba. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Semuanya kalau sudah fokus, nah saya akan kembali. Oke. Masya Allah sekali yang telah disampaikan tadi oleh kelompok yang tadi kita tampil, sangat luar biasa sekali Anda. Yang mana tadi tentang tentang dinasti Umayyah di Damaskus. Yang mana tadi mana berdirinya itu awal mulanya terjadinya peristiwa tahkim, yaitu antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga berakhirnya peristiwa tahkim tersebut akhirnya pemerintahan Khalifah Rasyidin berakhir dan beralih kepada Muawiyah. Karena nanti jadi Daulah Umayyah di Damaskus, siapa pertama yang memimpinnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Anda semuanya, karena kita belajar nih, Anda kita akan melakukan asesmen akhir. Silakan keluarkan HP-nya. Ya, Anda silakan aktifkan kembali. Paket katanya. Ibu akan mengirimkan linknya nanti ke grup. Silakan buka WA grup. Sebentar. Kita akan menguji pemahaman Anda yang tadinya belum paham. Apakah
Apakah sekarang sudah paham? Yang dulu tadi yang salah, apa yang bisa diperbaiki? Bisa? Ini mikir ya. Oke, sekarang buka. Ya, Anda cepat ya. Ya, cepat lagi. Ayo cepat-cepat lagi. Ayo. Cepat lagi. Ya. Bagus. Ayo. Udah bisa semuanya? Oke, Nanda. Mana? Oke, udah bisa mulai? Ya, dah, kita mulai lagi ya. Ya, oke, dari di. Oke, nggak apa-apa, mulai aja, oke? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa bersama. Waktunya 5 menit ya.
Tadi berapa? 69, jadi 84%. Alhamdulillah. Dan ada tujuan dari kita hari ini adalah apa itu? Setiap satu yang kita usahakan itu akan meraih kesuksesan. Apabila kita sudah berada di atas, jangan pernah berpuasa hati. Jangan pernah lupa kalau kita tuh pernah berada di bawah. Jangan pernah lupa kepada Allah. Nah, Anda materi cukup sampai sini. Untuk materi selanjutnya adalah urgensi atau pentingnya takwa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Anda, silakan dulu tutup. Silakan lagi. Sebelumnya kita kumpulkan AKBD dulu. Oke, kumpulkan AKBD-nya. Rapikan tempat duduknya karena kita akan berdoa. Ya, Nanda. Jadi kesimpulan kita pada materi hari ini adalah yang tadi aku sampaikan, bahwa ketika kita berada di puncak kejayaan, jangan pernah kita sombong. Jadi Daulah Umayyah ini dimulai itu ketika pemimpinnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan pada masa itu ada kejayaannya. Apa itu kejayaannya tadi? Ada di beberapa bidang, untuk bidang pendidikan dan sebagainya. Dan akhirnya runtuh. Salah satu penyebab runtuhnya adalah faktor eksternal dan faktor internal. Apa itu faktor internal ke dalamnya? Itu tadi adalah perebutan kekuasaan, yaitu kekuasaan antara kekeluargaan. Itulah kekurangan dari sistem monarki tadi, karena dia akan berebut nanti kekuasaannya. Kita selanjutnya tadi urgensi atau pentingnya takwa. Alhamdulillah untuk hari ini sampai di sini dulu materi kita. Kita tutup dengan doa. Silakan pimpin Paris doanya. Siap, gerak. Oke. Berdoa, mulai. Silakan bersyukur ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nanda semuanya. Ibu tutupi hari pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.